Selamat siang semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Bertemu kembali dengan saya Diana Rwastuti, dosen Fakultas Hukum yang akan mengajarkan mengenai mata kuliah Hukum Acara Pidana. Sebagaimana dengan silabi yang telah saya berikan sebelumnya, pada minggu selanjutnya kita akan membaca mengenai masalah hukum acara pidana atau yang pada bagian pledoi yang akan kita bahas hari ini. Pledoi adalah merupakan bagian hukum acara yang sangat mengembangkan mengenai hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa. Di mana kalau kita berbicara mengenai hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, berarti di dalam satu pengaturan hukum acara pidana sudah diberikan porsi tersendiri bahwa seorang harus mempunyai hak untuk didengarkan, untuk diberikan kesempatan mempunyai pembelaan terhadap suatu perkara yang didugakan kepadanya. Maka di dalam hukum acara pidana ini, khususnya mengenai pledoi, kita akan membicarakan selain hak-hak tersangka dan terdakwa, kita juga akan membahas mengenai ganti kerugian, rehabilitasi, koneksitas, dan penggabungan perkara. Khusus mengenai koneksitas dan penggabungan perkara, akan juga diulangi pada pertemuan selanjutnya di dalam kelas terbuka secara online. Hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa. KUHP memberikan perhatian pada hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan dengan HYR. Pada bagian HYR yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa sangat dikurangi, sangat diabaikan. Sehingga ketika tersangka masuk ke dalam persidangan, seringkali mereka masuk di dalam persidangan itu dengan posisi yang tidak sama atau tidak equal dengan pihak jaksa. Maka setelah Indonesia merdeka dan mempunyai kesempatan untuk mempunyai kitab undang-undang hukum acaranya sendiri, maka pembuat undang-undang menaruh perhatian lebih kepada hak-hak tersangka dan terdakwa dengan berlandaskan kepada pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP pidana, di mana ada terdapat beberapa hak untuk menyangkal, hak untuk diam, hak untuk tidak mengakui, hak untuk tidak diancam maupun tidak ditekan. Adapun hak-hak tersebut akan kita bahas selanjutnya pada bagian tersebut, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika hak tersangka dan terdakwa ini digabungkan di dalam satu penanganan perkara, satu proses perkara, maka hak untuk diam dan hak secara bebas untuk menyangkal masih merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, di mana ketika seorang tersangka diam untuk tidak menyatakan kepada pertanyaan yang diajukan kepada jaksa, tidaklah dapat dipandang sebagai bentuk melawan perintah persidangan. Jadi di sini saya ingin menekankan satu hal, bahwa kalau misalnya di dalam satu persidangan tersangka atau terpidana, calon terpidana di dalam hal ini menyatakan diri untuk tidak menjawab sebagian atau seluruhnya tuntutan atau dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka hal itu akan dinyatakan secara terang-terangan atau secara jelas di depan persidangan, sehingga kuasa hukum atau advokat yang bertugas untuk menyatakan pendapat dari si tersangka tersebut, sehingga si terdakwa atau tersangka tersebut tidak perlu menjawab apapun yang dipertanyakan oleh jaksa kepadanya. Karena proses di dalam persidangan adalah proses debat bertanya secara langsung. Berbeda dengan di dalam hukum acara perdata, di mana proses tanya jawab dapat dialihkan kepada tanya jawab surat menyurat dari jaksa kepada kuasa hukum. Sementara kalau dalam perkara pidana, yang diutamakan adalah setiap kali jaksa menyatakan pertanyaan kepada seorang tersangka atau sekelompok tersangka, maka tersangka harus menjawab, harus memberikan keterangannya, yang kita sebut sebagai keterangan terdakwa. Sehingga
hak untuk diam ini baru dimunculkan pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 1 tahun 81 disahkan di Indonesia. Oleh karena tersebut, hak untuk diam ini kemudian pada perkembangannya dikembangkan juga untuk hak menyangkal, hak untuk tidak mengakui, hak untuk tidak ditekan dan maupun diancam. Karena pada perkembangannya seringkali jaksa di dalam mengungkapkan satu kasus karena beban pembuktian itu ada pada jaksa, yang dilakukan oleh jaksa itu bukan sekadar hanya bertanya. Tetapi sekali lagi saya menekankan di sini ada unsur oknum. Saya tidak mengeneralisir semua jaksa. Seringkali jaksa itu melakukan tindakan bukan hanya menanyakan, tetapi menekan tersangka, baik kepada kehormatannya, baik kepada pribadinya ketika mau menyatakan suatu keterangan di persidangan. Oleh karena itu, dengan adanya pembaharuan terhadap hak untuk menyangkal, hak untuk tidak mengakui, dan hak tidak diancam, dapat dikatakan di sini bahwa tersangka itu diharapkan ketika menghadapi satu persidangan, dia berada dalam kondisi bebas, tidak tertekan, merdeka seutuhnya, sebagaimana layaknya ketika kita sedang di dalam proses pembuktian biasa. Pada kasus-kasus selanjutnya, dikembangkan juga hak berikutnya atau adalah hak untuk diadili dengan bahasa yang dimengerti. Maksudnya di sini adalah pada contoh kasusnya yang saya ingat jelas betul adalah ketika kasus kapel yang diduga membawa narkoba, dia pemakai dari Australia, ditangkap di Bali. Claudia Vance Kapel itu kemudian dihadapkan pada satu persidangan. Dan di persidangan dia mempertanyakan bagaimana dengan hak diadili untuk dengan bahasa yang dimengerti. Artinya di sini kita harus mengingat ketika seseorang dihadapkan kepada persidangan, meskipun dia di hadapan negara, berhadapan dengan jaksa yang menjadi kuasa hukum daripada negara, dia tetap mempunyai juga, maksud saya tersangka itu tetap mempunyai hak juga untuk diadili dengan bahasa yang dimengerti. Semisal, dia merupakan warga negara dengan penutur bahasa asing, seperti misalnya bahasa Mandarin, atau bahasa Prancis, atau bahasa asing yang memang tidak banyak dikuasai oleh kebanyakan orang-orang hukum di Indonesia. Oleh karena itu, hak untuk diadili ini dikembangkan sehingga nantinya di dalam ruang persidangan yang hadir bukan hanya kuasa hukum atau advokat daripada si tersangka, tetapi juga orang-orang yang sudah disumpah menurut tata cara hukum yang berlaku di Indonesia untuk berlaku sebagai penerjemah. Jadi dia akan duduk bersama dengan kuasa hukum, bersama dengan tersangka atau terdakwa, lalu di dalam keadaan bersama-sama mereka mencoba menjelaskan kepada si tersangka apa yang sedang disangkakan kepadanya. Baik itu dari pokok-pokok perbuatannya, ancaman hukumannya, proses tanya jawabnya, maka si penerjemah yang sudah disumpah ini harus mempunyai kualifikasi-kualifikasi tertentu yang menurut hukum positif Indonesia sudah jelas akan melingkupi mengenai hak untuk membuat si tersangka itu bisa diadili dengan bahasa yang dimengerti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian dari pledoi lebih jauh adalah mengenai masalah ganti kerugian dan rehabilitasi. Mengapa dua bagian ini kemudian menjadi terkoneksi kepada masalah pledoi? Karena setelah kita membahas mengenai pledoi tadi, yang harus kita perhitungkan di sini adalah adanya ganti kerugian, kemungkinan ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian merupakan hak seseorang. Seseorangnya di sini bisa seseorang yang sudah menjadi tersangka maupun orang yang masih menjadi terdakwa di dalam persidangan maupun nanti sudah dia dijatuhi vonis
dengan bentuk ganti kerugian yang berbeda. Yang jelas adalah ganti kerugian itu hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang. Di sini kata kuncinya adalah sejumlah uang, karena dia sudah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili. Ini tingkatan yang berbeda. Ketika dia ditangkap berarti itu berhubungan dengan pra-peradilan. Ketika dia ditahan dan dituntut itu dalam proses pemeriksaan. Dan diadili itu ketika vonis sudah jatuh oleh hakim. Sehingga di sini kata lanjutan daripada ganti kerugian atau imbalan sejumlah uang tadi, alasan utamanya adalah karena tidak adanya atau ketiadaan atau tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruannya mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maksudnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Merujuk kepada pasal 1 angka 22, pasal 1 ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang saya ingin jelaskan di dalam ganti kerugian ini adalah ketika seseorang sudah mempunyai hak atas pemenuhan tuntutan yang salah kepadanya, maka di sini seseorang tersangka itu sedang mendapatkan upaya balik dari hukum itu sendiri, sebagaimana pemenuhan asas-asas yang akan kita bahas selanjutnya di dalam pertemuan ini. Bahwa ketika kita berbicara mengenai ganti kerugian ini, yang diutamakan adalah kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Kalau kita berbicara mengenai kekeliruan mengenai orangnya, hal ini dapat terjadi pada saat proses penangkapan, sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Orang ketika ditangkap oleh kepolisian atau oleh penyidik lainnya, bisa saja ketika pelaku perkara itu belum terang, masih di tahap penyidikan, seorang polisi yang bertanggung jawab untuk memeriksa suatu proses perkara pidana, di dalam proses tersebut muncullah 2 atau 3 lebih pelaku. Nah, ketika pelaku-pelaku tersebut sampai dibuktikan di ruang persidangan, muncul keraguan-raguan terhadap seseorang, maka seharusnya hak untuk menyatakan kekeliruan itu ada pada jaksa. Pada prakteknya, hal ini sangat jarang terjadi. Kebanyakan justru hal yang ingin pertama kali menyatakan bahwa saya bukan pelakunya atau seseorang bukan tersangka, justru banyak dilakukan pada prakteknya oleh para advokat. Karena memang itu berhubungan dengan tugas seorang advokat untuk membela kliennya, membela orang yang sedang di dalam proses persidangan. Hanya saja, yang dituntut di dalam ganti kerugian itu adalah ketika orang sudah dihadirkan di dalam proses persidangan, dia menderita semacam kerugian, baik kerugian secara material maupun kerugian secara imaterial. Mungkin yang tadinya bisa bebas bekerja, maka dia akan di-cut untuk bekerjanya. Sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan bagian yang tersambung dengan pledoi, maka ganti kerugian dan rehabilitasi perlu juga dibahas di sini. Yang perlu kita ketahui adalah mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan instrumen yang menjadi penegakan keadilan bagi penegak hukum. Artinya, sebagai asas equality before the law yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang mengutamakan sistem perundang-undangan sebagai satu-satunya dasar hukum, maka untuk menyatakan hak daripada jaksa, di lain sisi kita juga perlu menyatakan hak kepada para tersangka yang diajukan di dalam persidangan atau terdakwa. Di dalam ganti kerugian dan rehabilitasi, yang perlu digarisbawahi adalah ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena sudah ditangkap,
sudah ditahan atau sudah dituntut maupun diadili dengan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Artinya di sini adalah hukuman kepada institusi penegak hukum yang sudah menyalahi kewenangannya di dalam proses pengadilan pidana itu sendiri. Karena di dalam praktek sendiri mungkin saja terjadi oleh oknum-oknum tertentu yang ekses terhadap kewenangannya. Dan terjadi juga adanya miscarriage of justice yang oleh para penegak hukum sering lakukan kepada tersangka sehingga hak-hak tersangkanya menjadi runtuh. Dengan prinsip itu, tuntutan dan putusan hukuman menjadi sesuatu hal yang berat sebelah atau dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan oleh si tersangka atau terdakwa tadi. Sehingga oleh undang-undang dinyatakan jelas pada pasal 1 angka 22 KUHP pidana bahwa seseorang yang sudah dimasukkan di dalam satu proses persidangan pun dia tetap mempunyai hak untuk membela dirinya, sehingga ketika dia mendapatkan kesalahan atau tanpa alasan yang jelas dia dituntut, dia ditangkap, dia diadili, dia tetap mempunyai posisi yang sama untuk dikembalikan kepada masyarakat berupa ganti kerugian. Dasar hukum yang lebih lengkap lagi untuk melandasi adanya proses rehabilitasi juga terdapat di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ini yang paling lama undang-undangnya, yaitu Undang-Undang mengenai pokok-pokok kehakiman. Selanjutnya pasal 9 Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya pada pasal 95, pasal 96 KUH pidana, di mana dijelaskan bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan ganti kerugian adalah tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Khusus mengenai ahli warisnya ini, beberapa hari yang lampau ada kasus yang melibatkan perseteruan di antara anggota keluarga, di mana anak-anak melakukan lebih tepatnya itu menuntut kepada orang tua karena melakukan menggelapkan satu warisan. Sehingga dalam hal ini kebetulan salah satu tersangkanya waktu itu sudah meninggal dunia, maka hak untuk mendapatkan ganti kerugiannya dimintakan bukan oleh dia pribadi tetapi oleh ahli warisnya. Di sini anaknya daripada si tersangka tadi. Sehingga di sini jelas ya, ganti kerugian ini nuansanya sebetulnya ke arah perdata, ke arah uang. Sehingga gugatan ganti kerugian itu dilakukannya itu bisa melalui gugatan perdata biasa dengan dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH perdata, dan melalui penggabungan perkara pidana dan gugatan perdata. Dalam hal ini, inilah yang kita sebut sebagai koneksitas. Hal yang penting di dalam penggabungan perkara tersebut akan dijelaskan pada minggu depan, di mana ketika satu perkara pidana digabungkan dengan perkara perdata, yang ingin ditonjolkan di situ adalah meskipun melalui perkara tersebut ada persoalan pidana, tetapi yang diterangkan di dalam perkara koneksitasnya adalah mengenai ganti kerugiannya atau keperdataannya. Sehingga proses yang akan didahulukan biasanya adalah membuktikan terlebih dahulu pidananya, asal perkara pidananya sudah terbukti secara sah dan kuat, maka gugatan atas perdatanya biasanya berbicara kepada langsung jumlah ganti kerugian, sejumlah uang atau sejumlah materi. Tata cara untuk memintakan satu ganti kerugian di dalam satu proses peradilan pidana sudah ditentukan secara rigid, artinya secara mengatur bahwa yang boleh diajukan atau dimintakan kepada pengadilan adalah
mengenai ganti kerugian itu diputuskan di dalam sidang pra-peradilan bila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, tingkat untuk meminta ganti kerugian itu sebetulnya ada pada berbagai tingkatan. Tidak hanya melulu pada saat pembuktian, tapi bisa juga pada saat sebelum terjadinya proses di persidangan. Dalam hal salah tangkap, salah duga, dalam hal surat ketika melakukan penangkapan itu tidak sah, yang harusnya ditandatanganin oleh siapa, penyidiknya, ini malah dibawa surat blanko kosong. Nah, itu bisa dimintakan pra-peradilan dan ganti kerugian selanjutnya. Sehingga dalam hal pra-peradilan ini, yang perlu menjadi titik pola pemikiran dari kuasa hukum adalah adanya alasan-alasan yang bisa membuktikan, bahwa penangkapannya atau yang ditangkap itu betul-betul salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang dimintakan di dalam KUH pidana itu sendiri. Sehingga di dalam pemutusan sidang pra-peradilan yang biasanya berlangsung sebelum persidangan itu sekitar 2-3 minggu, maksimal 2-3 minggu sebelum mulainya persidangan, maka secepat-cepatnya kuasa hukum harus membuktikan bahwa ada terdapat surat penangkapan yang tidak sah, salah tangkap yang tidak bisa dibuktikan dengan adanya surat sama sekali mungkin, sehingga ketika diajukan di dalam pra-peradilan tersebut, hakim bisa melihat dasarnya apa. Sebagai tambahan, pada kasus-kasus belakangan ini bahkan bukan hanya suratnya, bukan hanya berupa surat penangkapan, tetapi pra-peradilan berupa ganti kerugian juga bisa dilakukan kepada titel penentuan tersangka. Bahkan baru hanya menyatakan dia tersangka sudah bisa diajukan suatu ganti kerugian, terutama pada kasus-kasus yang sifatnya kejahatan-kejahatan seperti korupsi, seperti kejahatan-kejahatan yang tidak biasa yang ada di luar dari KUH pidana itu sendiri. Oke, selanjutnya apabila diajukan di dalam persidangan pengadilan, maka yang berwenang untuk mengadili itu adalah hakim-hakim atau majelis hakim yang sedang dilakukan oleh perkara bersangkutan. Artinya, tidak boleh terjadi hakim substitut atau hakim pengganti atau hakim tambahan lagi kepada satu pokok perkara yang memang sudah berjalan. Hal ini sesuai dengan asas equality before the law yang menyatakan bahwa seseorang yang dipersidangkan atau seseorang yang dihadapkan di dalam persidangan berhak untuk hanya diadili kepada pokok kesalahan di mana dia dituntut atau di pengadilan itu dia diperhadapkan kepada pasal-pasal yang memang dia lakukan atau yang disangka dilakukan olehnya. Maka hakimnya pun mengikuti kepada aturan ini, berarti secara tertutup, secara rigid, KUH pidana menyatakan bahwa hakim-hakim yang akan memeriksa untuk ganti kerugian di dalam persidangan, ini ceritanya sudah di dalam persidangan, maka perkaranya itu tidak boleh dialihkan lagi kepada hakim yang lain. Harus hakim-hakim yang itu juga yang melakukan pemeriksaan. Sehingga kerjanya akan menjadi tambah banyak. Lalu selanjutnya apabila pemeriksaan itu dilakukan dengan acara pra-peradilan, maka yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan ganti kerugian itu tidak boleh berlarut-larut, meskipun dia sifatnya ganti kerugian yang keperdataan. Perlu saya ucapkan di sini, perlu saya terangkan di sini, pada praktek memang sering terjadi untuk ganti kerugian pada saat acara pra-peradilan terasa dipanjang-panjangkan atau terasa lama. Hal ini mungkin karena satu, hakim harus menghitung besarnya kerugian yang sudah dialami seseorang akibat satu proses yang salah di dalam proses pra-peradilan. Nah, oleh karena itu, ketika dilakukan suatu acara yang sesuai dengan acara pra-peradilan, maka dijelaskan bahwa
hakim yang memutus itu tidak boleh lama-lama. Untuk kasus ganti kerugian yang sifatnya pidana hanya boleh dilakukan dalam maksimal 2 minggu, waktu 2 minggu semenjak ganti kerugiannya diajukan. Sehingga itu membatasi hak dari tersangka dan juga kuasa hukum supaya tidak lama-lama menahan proses peradilan yang kepada pokoknya. Jadi nanti dari sidang pra-peradilan tersebut, kalau memang ganti kerugiannya itu dikabul, bisa terjadi perkaranya berhenti atau perkaranya dilanjut hanya untuk memutuskan besarnya ganti kerugian. Nah, dan untuk mengenai ganti kerugian sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah mengaturkan jelas. Ini masih di dalam KUH Pidana. Kalau kita berbicara kepada undang-undang yang lama tadi, yang pada slide sebelumnya, maka ganti kerugiannya bisa berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena ingat kondisi ketika KUH Pidana itu dibuat adalah kondisi ketika Indonesia baru merdeka. Sistem keuangan tentu tidak akan sama dengan hari ini. Jadi ketika kamu membaca mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa ganti kerugiannya bisa rendah? Apalah arti uang 500.000 sampai 1 juta? Betul, itu dalam konteks yang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama. Pada perkembangannya sudah muncul dengan aturan-aturan tambahan terutama untuk jumlah denda dan ganti kerugian, ini sudah naik 1/10 kali dari jumlah yang dimaksud ini. Jadi kalau saya tidak salah sesuai dengan PP yang baru, kalau dia 1/10 berarti minimal itu bukan 500.000 tapi 1 juta. 1 juta sampai dengan 10 juta. Kalaupun ini ganti kerugiannya tidak mencukupi kepada ganti kerugian yang sifatnya immaterial atau di luar material, maka hal ini biasanya dituntutkan berdasarkan kearifan daripada hakim, sehingga hakim nanti akan memutus besarnya jumlah kerugian yang layak untuk dibayarkan kepada seseorang atas cacat hukumnya satu proses peradilan. Nah, dalam hal proses peradilan atau proses pemeriksaan itu berakibat cacat atau meninggal dunia, pada beberapa kasus memang terjadi, maka di sini menurut cetakan yang lama 3 juta. Padahal pada kasus-kasusnya tentu kita nggak mungkin berbicara kalau orang meninggal dunia lalu nyawanya dihargai dengan 3 juta rupiah. Jangan seperti itu ya penerjemahannya. Tetapi di dalam besarnya ganti kerugian, yang saya tahu sekarang itu tidak lagi 3 juta tapi 5 juta minimalnya. Itu sesuai dengan kesepakatan perubahan PPPP selanjutnya. Sehingga di dalam PPPP tersebut dijelaskan bahwa akibat meninggal atau akibat cacatnya seorang tersangka atau seorang terdakwa di dalam suatu proses peradilan mengakibatkan adanya satu proses ganti kerugian. Nah, selanjutnya bagian lain terpisah daripada ganti kerugian adalah rehabilitasi. Saya ingin dulu menjelaskan bahwa rehabilitasi yang kita ceritakan di sini atau yang ingin saya jelaskan di sini berbeda dengan rehabilitasi yang dimaksud di dalam undang-undang narkotika. Karena itu dua hal yang berbeda. Rehabilitasi yang dimaksudkan pada slide ini atau pada pertemuan ini adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan sesuai dengan yang tadi ganti kerugian karena ditangkap, ditahan atau dituntut maupun diadili dengan tanpa alasan. Artinya, kalau kita bercerita mengenai rehabilitasi itu tidak semata-mata bicara tentang uang sebagaimana tadi ganti kerugian, tetapi rehabilitasi di sini menyangkut mengenai kerugian kemampuan, kerugian kedudukan, dan kerugian harkat martabat akibat seseorang sudah dimasukkan di dalam satu proses persidangan.
Yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang pada saat ini adalah pada saat seseorang diadili di persidangan, dia mendapatkan semacam tekanan publik, tekanan masyarakat, supaya dia berada di dalam proses peradilan yang akan menyatakan apa yang salah di dalam perbuatannya. Sekali lagi saya ulang dengan penjelasan sebagai berikut. Pada saat kita bicara mengenai proses rehabilitasi itu menyorot kepada kerugian seseorang akibat kemampuannya, kedudukannya, dan harkat martabatnya dicederai di dalam persidangan. Sehingga ketika dia kehilangan harkat dan martabat tersebut, dia sudah merasakan satu kerugian yang lain, bukan hanya kerugian yang berupa material. Ini bisa kita lihat di dalam beberapa kasus yang melibatkan misalnya korporasi atau dunia perusahaan. Banyak orang-orang bisnis yang dihadapkan di dalam peradilan kemudian merasakan nama baiknya hilang, merasakan martabatnya tercederai, sehingga di dalam gugatannya, di dalam tuntutannya mengenai ganti kerugian, dia biasanya memasukkan rehabilitasi ini. Di sini rehabilitasi fungsinya adalah untuk mengembalikan seseorang kepada keadaan sebelumnya, sebelum dia dihadiri di dalam suatu persidangan. Jadi, seseorang yang tadinya sudah mulai di blow up, seseorang yang tadinya sudah mulai dipersangkakan, kita bisa bayangkan kepada kasus 3 tahun atau 5 tahun yang sebelum ini, kasus mengenai pembunuhan sianida terhadap tersangkanya waktu itu, padahal masih statusnya tersangka, bisa kita lihat di situ sebetulnya ada semacam tekanan buat si tersangka itu, martabatnya itu dilukai dengan cara mulai di blow up, mulai ditelisik, mulai dibuat supaya seseorang itu merasa malu. Padahal tujuan daripada hukum pidana, tujuan dari proses persidangan tidak seperti itu. Sehingga ketika dia ditangkap, dia ditahan, dituntut, ada semacam tekanan publik, selain daripada tekanan hukum, supaya si tersangka ini mengakui perbuatan yang mungkin saja perbuatan itu tidak diakui. Karena di dalam hukum acara pidana, sekali lagi, kita menganut asas praduga tak bersalah. Artinya, sampai dengan hakim menyatakan seseorang itu bersalah, maka dia dinyatakan bersalah. Kalau dia belum dinyatakan bersalah, maka sebaliknya. Kita harus tetap memposisikan seseorang itu seperti tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, dinyatakan bahwa berdasarkan kekeliruan tersebut, orang-orang yang tadi sudah mengalami kerugian akan martabat, kerugian akan kemampuan, kerugian kepada kedudukan, berhak untuk menuntut semacam pemulihan daripada negara. Bentuknya macam-macam rehabilitasi ini. Kalau untuk yang saya bisa lihat, pemulihan kedudukan bisa berupa penetapan dari pengadilan. Di dalam vonisnya nanti mengatakan, dengan ini merehabilitasi kedudukan saudara X sebagai tersangka atas proses pemeriksaan tanggal sekian sampai tanggal sekian dan mengembalikan posisinya kepada posisi sebelum pada persidangan. Ini sering terjadi juga. Bahwa walaupun seseorang itu mungkin di dalam persidangan mempunyai satu macam gelagat yang tidak baik, tetap dimungkinkan oleh seseorang itu untuk dikembalikan kepada posisi sebelumnya. Karena sebagaimana yang kita bisa pahami di dalam proses peradilan pidana, seseorang itu ketika dia mendapatkan tekanan persidangan, maka dia sudah bisa dianggap semacam rasa bersalahnya itu sudah tinggi oleh masyarakat. Sehingga dalam konteks ini, penting sekali rehabilitasi ini diatur secara tertulis, bukan hanya secara lisan atau secara PP.
Maka dasar hukumnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah dalam pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hak seseorang bila pengadilan memutus bebas. Dalam artian di sini berarti keputusannya bebas murni dan telah berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau keputusannya sudah berbunyi dengan ini melepaskan saudara terdakwa bernama siapa dan ini menyatakan bebas secara murni. Biasanya seperti itu kan di persidangan. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, dalam hal misalnya putusannya itu bebas, ada kalanya jaksa memintakan banding. Nah, kalau putusannya bebas, tapi ada masih jaksa yang menyatakan banding, maka ini belum berkekuatan hukum tetap. Menyatakan kekuatan hukum tetap itu artinya ketika hakim menyatakan bebas, maka dari pihak jaksa menyatakan, oke, kami tidak akan menyatakan banding. Hak untuk banding sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu ya. Nah, perlu juga rehabilitasi itu bisa dilakukan atas upaya paksa yang tidak sah diputus oleh hakim pra-peradilan. Ini sinergi dengan apa yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa rehabilitasi itu enggak cuman berakibat pada pra-peradilan, tetapi bisa juga upaya paksa yang tidak sah. Di sini upaya paksanya itu misalnya dalam beberapa peradilan itu yang saya bisa contohkan di sini adalah upaya paksa misalnya untuk tidak meninggalkan kota. Nah, itu ada pada kasus-kasus tertentu di mana seseorang itu dipaksa tidak boleh berpergian karena dia merupakan tahanan kota misalnya. Nah, ini maka bisa diputuskan di dalam pra-peradilan tidak sah, maka akan ada proses ganti kerugian. Selanjutnya, saya akan menerangkan bagian yang jelas daripada prosesnya tadi. Kita berbicara berkali-kali mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan itu berbicara ketika satu BAP sudah selesai. BAP sudah selesai, sudah bolak-balik. Kemudian ketika bolak-balik tersebut, maka jaksa mengatakan, oke, P21. P21 artinya suatu proses perkara boleh untuk disidak. Nah, ketika disidak, maka ada upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh baik penyidik maupun penyelidik. Jadi di sini ada jaksa, ada kepolisian maupun penyidik-penyidik swasta lainnya. Dan oleh karena itu, kuasa hukum terhadap BAP dan terhadap upaya paksa itu menyatakan adanya proses ganti kerugian dan proses pra-peradilan. Ketika upaya paksa dinyatakan, kembali lagi saya katakan ada upaya paksa, maka yang perlu diteliti di sini adalah wewenang daripada jaksa penuntut umum. Apabila jaksa penuntut umum memang melebihi kewenangan yang asli, maka terhadap upaya paksa tersebut boleh dilakukan suatu bentuk ganti kerugian yang berupa rehabilitasi, yang berupa ganti kerugian. Tapi kalau ganti kerugian itu lebih ke arah kepada keuangan, maka upaya-upaya paksa tadi akan dinilai terhadap kewenangan dari jaksa penuntut umum. Apabila misalnya nih, jaksa penuntut umum dengan sewenang-wenang, misal melakukan penahanan perpanjangan terus. Nah, ini bisa dimintakan juga ganti kerugian. Karena pada dasarnya hak daripada seorang terdakwa untuk ditahan itu tidak lebih dari 2 kali 30 hari. Oleh karena itu, di sini hakim melalui hakim wasmat dan hakim pokok perkara akan menganalisa apakah tindakan daripada jaksa penuntut umum tersebut memang sudah ekses terhadap kewenangan dan juga tugas daripada seorang hakim tersebut. Nah, surat pra-peradilannya sendiri berdasarkannya itu kepada surat keberatan. Surat keberatan di sini bukan cuma bercerita tentang eksepsi, tetapi surat keberatan ini bisa dibuat oleh tersangka sendiri ketika dia masih mengalami belum dapat
belum dapat kuasa hukum. Ini saya menemukan di lapangan banyak seperti itu, bahwa ketika misalnya dia dihadapkan, dia ditangkap, di dalam keadaan tertangkap itu dia belum menemukan jasa kuasa hukum, maka dia bisa membuat semacam surat keberatan, dan surat keberatan inilah yang akan menjadi dasar untuk pra-peradilan. Nah, inilah asas-asas hukum yang banyak dipakai di dalam satu pledoi. Tidak menutup kepada asas-asas sebelumnya yang mungkin ada yang lain yang di luar daripada asas-asas ini, tetapi saya akan berkonsentrasi kepada 5 hal ini, bahwa ketika kita berbicara mengenai pledoi atau pembelaan diri, maka yang perlu kita lihat adalah adanya asas persamaan di muka hukum. Sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, ketika orang diadili di dalam persidangan, maka dia mempunyai kondisi yang sama sebagaimana ketika dia belum diadili. Walaupun dalam prakteknya pada saat ini, terutama untuk kasus-kasus yang menyerap atensi daripada masyarakat, sering terlihat persamaan di muka hukumnya agak sedikit terabaikan, di mana seseorang berhak saja datang ke muka hukum tanpa harus disorot, tanpa harus di blow up demikian hebat, tidak harus ditunjukkan jelas-jelas, kecuali pada kasus-kasus dengan perkara-perkara yang memang di luar daripada perkara-perkara hebat seperti perkara korupsi. Maka asas persamaan di muka hukum ini menyinggung kepada derajat martabat, juga kerugian-kerugian yang sifatnya material daripada seseorang. Sehingga kita berbicara pada persamaan di muka hukum, artinya seorang tersangka itu berhak untuk tidak ditekan, untuk tidak diabaikan keterangan-keterangannya ketika proses tanya jawabnya atau proses debatnya. Kemudian, asas kedua pihak harus didengar keterangannya oleh hakim. Sebagaimana hukum acara pidana mengatur kepada 5 jenis alat bukti, maka alat bukti terakhir berupa keterangan terdakwa atau keterangan di muka persidangan. Sehingga bukan hanya jaksa yang berkoar-koar, atau bukan cuma jaksa yang hanya boleh bercerita di dalam satu proses persidangan, tetapi juga kuasa hukum dan orang yang menjadi tersangka. Ini berbeda ketika kalau kita berbicara tentang kitab undang-undang waktu di zaman masih penjajahan Belanda sampai dengan tahun 81, di mana banyak para tersangka atau banyak para terdakwa di peradilan itu seperti dibungkam, seperti tidak dibolehkan untuk menyatakan pembelaan dirinya. Sementara kalau kita bercerita tentang pledoi itu merupakan jawaban murni dari seseorang terdakwa atau tersangka atas tuntutan atau dakwaan yang diberikan oleh seorang jaksa kepada dirinya. Maka di dalam hal ini maksudnya kedua pihak itu adalah baik pihak jaksa penuntut umum maupun pihak daripada tersangka. Lalu asas akuisator. Asas akuisator itu sejenak mirip, hampir mirip dengan asas persamaan muka hukum maupun asas yang kedua. Tetapi kalau kita berbicara mengenai asas akuisator, ini lebih penekanannya kepada hak tersangka untuk membalik setiap perlakuan atau setiap tindakan-tindakan hukum yang dikenakan kepadanya di dalam peradilan. Artinya, kalau kita berbicara akuisator, di dalam asas akuisator itu ada kemampuan seseorang yang sudah diperhadapkan di dalam persidangan untuk membela dirinya, meskipun dia tidak menunjuk suatu kuasa hukum, sehingga hakim harus memberikan porsi yang sama, kepada dirinya untuk menghadap di muka sidang. Artinya, ketika dia berhadapan di muka sidang, dia berhak untuk menjadi independen. Nah, berkembang selanjutnya,
dengan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini lebih cenderung kepada putusan hakim, di mana hakim harus menyatakan di depan peradilan seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan dia sendiri menyatakan putusan dan proses pembuktian itu sudah selesai. Artinya, kalau seseorang diduga melakukan satu tindakan yang salah di muka hukum terhadap satu tindakannya tersebut, maka dia tidak boleh langsung dinyatakan bersalah, kecuali oleh putusan hakim yang bersama dengan itu dinyatakan. Ini sedikit berlawanan dengan asas legalitas kalau kita bercerita hukum pidana. Kalau asas hukum pidana kita bercerita tentang asas legalitas pasal 1 ayat 1. Sementara kalau asas praduga tak bersalah di dalam hukum acara pidana ini, kita lebih kepada Handstraf Sonderschuld. Handstraf Sonderschuld artinya tiada kesalahan dapat dipidana. Tiada kesalahan dapat dipidana tanpa satu pernyataan yang sudah dinyatakan terlebih dahulu. Sedikit berbeda gini, kalau kita berbicara mengenai Handstraf Sonderschuld di sini artinya kesalahan tersebut memang layak untuk dijatuhi oleh suatu hukuman. Itu garis bawahnya. Berbeda dengan legalitas murni yang di dalam hukum pidana. Ketika kita berbicara ada perbuatan yang dikenakan sanksi. Nah, itu di dalam pidana. Kalau di dalam acara sudah berbicara perbuatan tersebut layak dihukum. Sehingga asas praduga tak bersalahnya menjadi Handstraf Sonderschuld. Nah, selanjutnya di dalam pledoi sendiri kita juga harus mengingat adanya suatu peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Kenapa penting? Karena pada proses pembuktian biasa yang kurang lebih pada prakteknya suka berjalan antara 1 sampai 6 bulan dalam prakteknya ya, 1 sampai 6 bulan, maka diharapkan adanya suatu peradilan yang sederhana, tidak berbelit-belit, sehingga pledoi ini bisa cepat selesai. Karena pledoi tidak termasuk dalam satu hal pokok, tetapi bisa ditambahkan di dalamnya. Sehingga kalau perkara pokoknya saja lama selesai, bisa dipastikan peradilan itu akan jadi panjang. Dan itu tentu akan berhubungan juga dengan biaya murah. Ketika suatu proses peradilan itu bisa dilakukan secara sederhana dan cepat, maka biayanya akan murah. Maksudnya di sini biaya persidangan, biaya untuk membuktikan, biaya untuk memanggil tersangka, biaya untuk menghadirkan seseorang dari rutan menuju ke persidangan. Nah, ada 3 hal yang paling penting untuk berbicara mengenai pledoi. Bahwa ketika kita melihat pledoi, kalau kita melihat kepada dunia praktek, tidak ada satu bentuk pun yang murni langsung mengatakan ini template-nya bentuk pledoi. Tidak ada. Biasanya bentuk pledoi itu diserahkan kepada pihak kuasa hukum maupun kepada pihak tersangka sendiri untuk membuat suatu pembelaan diri. Ada yang membuat pledoi itu dengan bahasa berbunga-bunga, seperti berpuisi. Ada yang berupa kritik tegas, seperti yang dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno, pernah. Ada juga yang dalam murni bentuk yang kita kenal saat ini. Biasanya kalau kita berbicara pledoi semacam ini, dibuat oleh kuasa-kuasa hukum, murni hanya menyangkut kepada esensi perkaranya. Jadi kalau kepadanya, misal, dikenakan oleh pasal 362, 363, biasanya kan disusun dari 363, 362, atau 365 kepada 363. Nah, untuk menyangkut esensi perkara berarti setiap perbuatan yang dikira-kira mencocoki kepada hal itu akan dibantah di dalam esensi perkaranya. Sehingga yang jelas di dalam satu bentuk pledoi, seorang kuasa hukum atau seorang tersangka harus dengan jelas menyatakan hal-hal yang dipersangkakan kepadanya, hal-hal yang dituntutkan kepadanya, lalu dengan secara jelas pula dia akan membantah
kepada esensi perkara tersebut. Misal kalau misalnya dia tadi dibilang mencocoki 365. Kalau 365 kita baca, berarti dia harus membuktikan adanya tindakan penganiayaan. Lah, kalau memang tidak menganiaya, sebelumnya dianiaya, atau ketika misalnya dalam bahasa sekarang lagi ada perundungan, baru mau dirundung, di sininya sudah ada biru-biru. Tentu kita sudah nggak bisa mengatakan itu ada penganiayaan. Untuk mengatakan bentuk penganiayaan sudah jelas. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nah, demikian juga di dalam bentuk pledoi itu harus dijelaskan esensi perkaranya sehingga ditangkis, sehingga dialibikan dalam bahasa Indonesianya. Lalu, yang paling penting pula, pledoi itu adalah ditujukan untuk menjamin hak terdakwa di dalam persidangan. Sehingga mungkin saja ketika dalam persidangan jaksa itu mencecar dengan berbagai macam cara, menekan, menuntut seorang tersangka itu harus mengatakan. Lalu tiba-tiba pernah ya dalam beberapa kasus tahun beberapa lalu, seorang jaksa langsung mempertanyakan, saya tidak akan sebut jaksanya siapa, tapi di dalam proses tanya jawabnya, hal-hal yang bukan esensi malah dipertanyakan oleh jaksa. Maka kuasa hukum di sini boleh menekankan ini, bahwa hakim sudah lupa bahwa maksudnya kuasa negara di sini jaksa penuntut umum lupa menjamin hak-hak terdakwa, sehingga itu boleh dimintakan untuk di dalam pledoi. Nah, sebagai penutup hari ini, saya akan memberikan tugas mengenai pledoi. Silahkan dirancang satu bentuk pledoi, sederhana saja, tidak usah yang dalam bentuk puisi ya, tidak perlu. Tapi yang jadi patokan adalah kasus-kasus yang sudah kelompok Anda sekalian kumpulkan. Jadi ada 10 kelompok, jadi ada 10 kasus. Dari kasus tersebut Anda akan mencoba membuat pledoi. Setelah Anda membuat pledoi tersebut, diskusikan dengan kelompok Anda di bawah pledoi tersebut, hal-hal apa saja yang akan menjadi pledoi Anda. Misalnya, keberatan terhadap sikap hakim, keberatan terhadap tuntutan jaksa. Nah, itu harus dijelaskan. Kenapa itu menjadi pokok pledoi kelompok Anda. Demikian, terima kasih. Tugas dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Sekian.